Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas sedikit gitu ya, sekilas tentang apa yang terjadi di layer konvolusi, apa itu convolution layer gitu. Soalnya di video sebelumnya yang kita buat model machine learning untuk klasifikasi batu gunting kertas, kita dapat akurasi yang kecil banget gitu ya. Nah, di situ saya sempat singgung kalau nggak salah tuh, kayak biasanya kita kalau mau proses citra itu kita pakai yang namanya layer konvolusi gitu ya. Nah, ini di sini kita bahas sebenarnya apa sih yang terjadi di layer konvolusi gitu atau convolution layer gitu. Nah, jadi di sebuah konvolusi ini yang perlu kita tahu tuh ada yang namanya matriks gambar ya. Ini adalah gambar yang udah direpresentasikan ke dalam bentuk matriks. Jadi kalau kalian masih kurang paham ini apa, ada baiknya kalian coba tonton video yang tentang proses pengolahan citra digital, kalau nggak salah itu judulnya. Nah, di situ dibahas tuh. Jadi intinya setiap gambar itu kalau kita zoom terus gitu ya, dia itu terdiri dari blok-blok warna, di mana blok-blok warna itu direpresentasikan sama angka-angka ini. Gitulah intinya. Jadi angka-angka ini sebenarnya maksudnya warna gitu ya. Nah, ini berarti kita ambil contoh gambar yang punya resolusi 6 kali 6 pixel gitu. Ini saya gambarnya ngarang aja, nggak selalu begini gambarnya. Ini saya acak aja sih, saya buat sendiri. Selanjutnya yang perlu kita tahu adalah matrix kernel. Jadi sebenarnya yang terjadi di layer konvolusi itu kita kayak ngasih sebuah filter ke gambar gitu. Tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya biar gambar yang kita latih itu lebih beragam gitu ke modelnya. Jadi misal kita punya satu gambar, kita pengen model itu ngelihat gambar ini dengan filter yang ini. Itu misalkan gambar kucing lah, gambar kucing. Kita mau ngasih dia gambar kucing atau gambar ini deh contohnya. Kita mau kasih model ini model gambar ini. Ini tuh gambar gedung misalkan ya. Kita pengen dia ini dilabelin sama gambar dilabelin jadi gedung gitu kan. Nah, dia ini saya mau si model yang saya buat ini dia ngenalin gambar ini sebagai gedung walaupun dengan berbagai macam filter gitu. Walaupun filternya lagi black and white kayak gini, walaupun filternya lagi blur, walaupun filternya lagi apa gitu. Nah, itu tujuannya pakai konvolusi layer. Jadi kita pengen model itu semakin mengenal sebuah gambar biar lebih presisi sama label dari gambar itu gitu. Nah, ini kita ada yang namanya buat kita kasih filter itu kita pakai yang namanya kita terapin yang namanya matrix kernel. Ini ada juga yang bilang matrix filter atau filter gitu ya. Nah, ini dia punya size-nya sendiri. Di sini saya pakai matrix kernel yang size-nya 3x3. Ada juga yang 5x5 gitu ya, biasanya ganjil. Terus di sini nilai-nilainya nih saya juga nggak salah aja, saya ngarang buat coba-coba aja gitu ya. Terus ini nanti kalau misalkan real case-nya gitu konvolusi mungkin nggak kayak gini gitu. Matrix kernelnya itu biasanya setahu saya itu di random sama frameworknya gitu. Kalau kita pakai TensorFlow, setahu saya. Koreksi kalau misalkan salah. Nah, terus di sini ada proses konvolusi. Nah, di sini konvolusi itu di sini ada matriks gambar ya. Dikenain sama matriks kernel ya, atau filter. Maka kalau misalkan gambar kita kasih filter, maka akan timbul sebuah citra baru atau gambar baru gitu ya. Prosesnya kayak gimana? Nah, itu yang mau kita bahas di sini. Jadi misal nih ada ini matriks kernel. Kita pakai yang 3x3 ya kan. Nah, ini bakal ngenain dari yang paling kiri, pojok kiri atas dulu nih. Dia ukurannya 3x3 juga. Kita ambil dia. Jadi ini kita potek aja nih yang di sini nih. Kita potek ya, kita pisahin. Nah, dia ginilah kira-kira. Set sama matriks kernel yang ini. Kita potek juga. Tuh. Nah, dia ini setiap ngambil dia ini bakal kayak ngelakuin proses kombinasi perkalian dan penjumlahan gitu. Jadi posisi sama posisinya gitu, sesuai posisinya. Jadi 10 ini kan posisinya sama kayak yang satu ya,
10 ini di baris 1 kolom 1. Nah 1 ini juga baris 1 kolom 1. Ini bakal dikali. Terus 20 ini sama 2 ya. 20 ini baris 1 kolom 2. 2 ini juga ada di baris 1 kolom 2 ya. Ini bakal dikali. Kemana sih kalinya? 20 sama 2. Nah 30 sama 3 ini bakal dikali. 70 sama 4 ini bakal dikali. 80 sama 5 ini bakal dikali. 90 sama 6 ini bakal dikali. 20 sama 7 bakal dikali. 30 sama 8 bakal dikali. 40 sama 9 bakal dikali. Nah habis dikali, semua hasil perkalian ini bakal di akumulasi, bakal dijumlahin. Jadi intinya kayak gini sih, 10 dikali 1. Nah jadi kalau misalnya saya tulis ini sih, 10 dikali 1 ya, ditambah 20 dikali 2 ya kan, ditambah 30 dikali 3 ya kan, ditambah 70 dikali 4 ditambah 80 dikali 5 ditambah mana nih, 90 dikali 6. Oke. 90 kali 6 ditambah 20 dikali 7 ditambah 30 dikali 8 ditambah 40 dikali 9. Oke. Berarti ini bakal di 10 dikali 1 10, 20 kali 2 40, 30 dikali 3 ini 90, terus 70 kali 4 280, terus 80 kali 5 ini 400, 90 kali 6 540, terus 20 kali 7 140, terus 120 dikali 8 20 dikali 7 udah, 30 kali 8 240, 40 kali 9 360. Ini bakal ditambahin teman-teman. Berapa nih hasilnya? Sebentar, 50 240 400 520 920. Saya hitung pakai kalkulator aja lah ya, capek hitungnya. 10 tambah 40 tambah 90 nambah 280 ditambah 400 tambah 540 tambah 140 ditambah 240 ditambah 360. Nah di sini ketemu hasilnya 2100 ya. Berarti 2100. Berarti di sini citra barunya itu dia ketahuan blok pertama jadi 2100. Nih, sini nilainya 2100. Nah, terus saya belajar dari beberapa sumber. Di sini ada yang bilang kalau ini cuma ditotalin ya. Ada juga yang dia itu selesai ditotalin, dirata-ratain, dibagi sama jumlah banyak blok yang di sini. Ini kan ada 9 blok ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 blok. Jadi 2100 ini dibagi 9 dulu baru masukin ke sini. Ini yang saya ambil yang enggak dirata-ratain. Jadi di apa ya, di totalin aja hasil dari ini tadi. Terus abis dia ngolah citra 3x3 yang paling kiri pojok atas ini, dia bakal geser ke sebelahnya. Jadi dia bakal ke yang 20 30 40 ini. Nah, dia bakal ngolah yang di sini. Ini berarti sekarang yang diproses yang ini nih. Nah, sekarang diproses yang ini. Ini dikenain sama matriks kernel yang di sini. Prosesnya itu sama kayak yang sebelumnya gitu ya. Bakal di kayak gini, bakal 20 kali 1 ditambah 30 kali 2 ditambah 40 kali 3 ditambah 80 dikali 4 ditambah 90 dikali 5 gitu sih. Bakal sama aja, terus ditotalin ya. Nah, terus totalnya itu bakal ditaruh di sebelahnya berarti. Nah, terus setelah dia ketemu totalnya, dia bakal geser lagi nih 3 kali 3 selanjutnya.
yang 30, 40, 50, 90, 100, 110, 40, 50, 60 bakal dikirain sama matriks kernel lagi, terus bakal nimbulin di sini baru lagi, terus bakal geser lagi ke sebelahnya, ini yang terakhir gitu ya. 40, 50, 60, 100, 110, 10, 50, 60, 70 ini bakal dikirain sama matriks kernel yang ini, bakal ngisi blok warna yang selanjutnya. Terus setelah samping dia bakal ke bawah, jadi kayak gini. Mungkin pakai warna merah aja. 70, 80, 90 ini ya. Ini ya. Warna merah. Ini nih 3 kali 3 paling kiri yang di bawahnya gitu ya. 70, 80, 90, 20, 30, 40 sama 80, 90, 100. Ini setelah dikenain ke matriks kernel tadi, prosesnya sama kayak yang tadi juga. Ini bakal nilai bawahnya. Gitu ya. Ini bakal lanjut lagi ke sampingnya. Tuh, bakal lanjut ke samping sini. 3 selanjutnya. Terus bakal geser lagi ke 3 selanjutnya gitu ya. Bakal geser lagi ke 3 selanjutnya. Mungkin biar enak saya buat di sini aja deh. Ini pertama dia ke sini nih. 3 ini dihitung sama matriks kernel yang di sini. Setelah 3 ini dia geser ke kanan. Setelah ini geser kanan. Setelah ini dia geser ke kanan lagi gitu ya. Bakal jadi blok warna baru. Terus tadi kan pertama ini nih atasnya. Nah, berarti habis selesai pojok sini, dia bakal ke sini, bawah paling kiri. Terus lanjut ke kanannya. Lanjut ke kanannya. Gitu terus sampai ujung. Sampai sini nih, ntar ujung-ujungnya sampai sini, ntar berakhir di sini. Nah, maka dia nanti bakal timbul 4 warna baru, 4 citra dengan resolusi pixel 4x4 gitu ya. Itu citra resolusi 4x4. Nah, nih citra resolusi 4x4. Nah, ini ntar hasilnya citra resolusi 4x4. Kalau nggak salah sih rumusnya itu yang tadinya citra n kali n, ini setelah dikenain itu bakal jadi citra n-2 dikali n-2, setahu saya sih gitu ya. Tapi kalau saya salah tolong dikoreksi. Nah, oke, ini bakal dikenain. Nah, tapi biasanya layer konvolusi itu dia nggak cuman sekali konvolusi, jadi dia nggak cuman ada satu neuron, nggak cuman satu matriks kernel. Jadi bisa jadi dia tuh kayak gini, dia punya banyak layer gitu ya. Nah, misalkan ini convolution layer yang punya 3 neuron konvolusi, jadi setiap satu gambar dia bakal dikenain matriks 3 matriks kernel gitu ya, dimana masing-masing matriks kernel misalkan yang dipakai itu 3x3 atau 5x5 gitu. Makanya nanti sekali dia ngelatih satu gambar itu bakal, harapannya model tuh bakal kenal banget sama gambar itu, walaupun di filter yang beda-beda labelnya tetap itu gitu maunya. Nah, misal nih kayak gini nih, gambar gedung tadi, ini sebelum di apa-apain ya aslinya. Nah, ini setelah dikenain matriks kernel misalkan ya, matriks kernel apa gitu ya, jadinya kayak gini. Ini permisalan aja, ini bukan matriks kernelnya pasti, cuma saya ngasal aja. Nah, dia bakal ngasilin gambar kayak gini gitu. Nah, ini bakal dilatih kan ke model, terus model bilang, oh ini gedung gitu. Terus nanti bakal dikenain filter lain, dia misalkan jadi blur gitu ya. Misalkan tadi nih, di neuron pertama ya, matriks kernelnya ini, gambar yang dimasukin ini hasil dari neuron pertama, gambarnya ini. Nah, nanti begitu di matriks kedua misalkan, matriks kernelnya lain lagi dan hasilnya adalah gambar ini versi blur. Nah, itu kayak gitulah kurang lebih. Jadi ya kayaknya kurang lebih segitu aja untuk kalian yang belum subscribe. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, ada baiknya di subscribe biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Subscribe itu gratis, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.